Ini kalau beriman dengan Allah dan Rasul, boleh tak ambil cebong? Nggak boleh Pak, cebong itu nama hewan, binatang. Berapa banyak? Beda pilihan manggil cebong. Boleh nggak manggil kampret? Nggak boleh Pak, kampret itu nama binatang. Boleh nggak manggil kadrun? Nggak boleh Pak, itu menghina. Kadar itu, kadar gurun kan. Ini loh yang nggak dimengerti oleh kita semua. Mau dipecah belah, mau diadu domba. Nggak boleh Pak. Rangkul mereka, peluk mereka, ajak mereka dengan tauhid, ajak mereka dengan tauhid, ajak mereka dengan akidah, ajak mereka dengan akhlak, ajak mereka dengan Al-Quran, ajak mereka dengan hadis. Gedor pintunya, datangin ke rumahnya, masuk ke ruang rapat-rapatnya, dan sampaikan makna afakul kalimah. Begitu kalau saya prinsipnya. Nikmatnya luar biasa. Sebelum saya mulai, saya mau menghitung, mau menyebut nikmat Allah itu. Tadi saya lewati rumah banyak sekali. Tapi apakah semuanya bisa ke masjid? Ini Pak, ini mesti kita syukuri ya Allah, ya Rabbi. Atau begini, ada nggak orang yang tidak bisa bangun subuh? Ada? Banyak. Kita termasuk? Enggak. Ada nggak orang dia mampu bangun subuh, tapi dia nggak sholat? Ada nggak? Ada. Banyak. Ada nggak orang dia mampu bangun subuh dan dia sholat subuh, tapi dia nggak ke masjid? Ada tak? Kita nggak termasuk lagi. Ada orang dia mampu bangun pagi, bangun subuh, dia mampu sholat dan sholatnya di masjid, tapi dia pulang lagi. Ada nggak? Nanti ada pulang lagi. Mau ngapain di rumah? Ngapain di rumah? Tidur, cukup sender aja. Jangan pulang Pak kalau habis subuh sampai syuruk. Sayang, Allah kasih nikmat berlimpah di situ. Antum duduk sampai waktu syuruk, artinya antum udah tawaf, betul? Antum udah sa'i, betul? Karena orang yang duduk habis subuh sampai dengan waktu syuruk di masjid, baginya para haji umrah. Mau ngapain pulang? Mau ngapain? Ngantuk Ustaz. Tidur aja di siap-siap. Siap-siap tidur. Aduh Ustaz, saya mules Ustaz. Ke toilet, ke kamar mandi, balik lagi. Sayang. Berapa ongkos naik haji sekarang? 47 juta itu baru Bapak bayar sekarang berakhir tahun 2040. Yang sekarang daftar, sekarang bayar, langsung berangkat. Berapa duit? 300 juta? Saya bayar 10 juta. Itu anaknya Pak Wapres itu kan punya lembaga Foreign 960 juta. Daftar sekarang, berangkat sekarang, fasilitas VIP 960 juta. Aku nggak usah bayar, duduk aja sampai suruh dapat pahalanya. Betul atau tidak? Ini Rasulullah yang bilang Pak, jangan main-main. Duduk aja santai gitu. Saya mau zikir aja, duduk saja zikir. Nggak mau denger, Ustaz ceramahnya keras, radikal. Duduk full pakai kapas, jangan pulang. Saking apa? Saking pentingnya duduk dari sholat subuh sampai dengan syuruk. Syuruk jam berapa di sini? Ya. Jam 6 lewat 8 menit. 6 lewat 20 syuruk. Terus nasi induk masih kuningan.
Lontong. Itu juga penting. Terima kasih jazakumullah. Yang pertama kali sebelum saya mulai kepada ibu-ibu, pasti yang menyiapkan itu ibu. Betul nggak? Yang motong bawangnya ibu-ibu, yang masukin itu berasnya ke jadi lontong ibu-ibu. Maka dunia tanpa ibu-ibu serasa sepi dan lapar. Terima kasih jazakumullah khairul jazaa. Ya. Yang kedua, terima kasih kepada DKM, imam dan seluruh pengurus masjid Nurul Islam. Wabil khusus yang menjemput tadi, ketua DKM-nya menjemput saya sama Pak RW lagi. Masya Allah, saya gembira sekali. Tiap hari ketemu orang-orang baik, tiap hari ketemu orang-orang baik. Alhamdulillah, ya Allah. Fabi ayyi ala rabbikum ibad, maka nikmat Tuhan yang mana bisa kamu dustakan. Terima kasih jazakumullah kepada Brigade 08 yang selalu mendampingi selama kami di bumi Lacak Kuning ini. Wabil khusus jazakumullah khairul jazaa kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Victory yang kita kenal dengan Bang Ori yang menginisiasi pertemuan ini. Dan semua yang saya tidak sebutkan satu persatu, para alim ulama, para kiai, para hujaj yang tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Adapun yang ingin saya sampaikan bukan tausiah. Saya bukan guru, saya bukan ustaz, bukan kiai. Tapi yang saya sampaikan adalah tentang situasi. Jadi mungkin yang saya sampaikan khabar, bertukar sahabat. Itu mungkin yang saya lebih tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la tusamma'a wa as-sami'u 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allahi asqantu billah. Fawattu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah ta'asalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah ya amanna billah wa ma yubin billah la khawfun alaih. Bismillah azzallahi. Bismillah jalallah. Wa bismillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayo, saya mau sebut nama Nabi. Gak boleh diam. Haram. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang hina, orang yang kecewa, orang yang rendah, orang yang celaka mendengar Nabi tapi dia diam. Dzukirtu indahu, disebutkan namaku di sisinya tapi lam yusalli alayya, dia enggak berselawat kepada. Bukan Nabi yang kepengenan selawatin, bukan, tapi ini memang kewajiban yang Allah tetapkan. Ya, supaya kita dikenal sama Nabi kita di hari kiamat. Karena mohon maaf nih sebelum saya mulai lagi nih, siapa yang udah pernah nonton film Jumanji? Udah pernah nonton ya? Anak-anak boleh yang Jumanji yang kedua ya. Begitu melihat muka ini di sampingnya ada tulisan, ya kan? Namanya, kebisaannya, apa namanya, alerginya, ke apa semua. Nah, saya punya gambaran kurang lebih begitu. Ketika nanti kita ketemu Nabi, ini orang Islam, ini suka sholat, suka sholawat yang banyak apa tidak. Begitu. Zakatnya benar apa enggak, hajinya benar apa enggak, akhlaknya benar apa enggak, begitu. Jadi ada gambaran. Bagaimana supaya kita dikenal sama beliau? Minta kepada Allah supaya salam kita disampaikan. Itu yang dimaksud sholawat, bukan doain Nabi. Ya Allah, sampaikanlah salamku supaya nanti dikenal sama beliau di hari kiamat. Karena itulah yang menentukan orang masuk surga atau nauzubillah tenggelam gelap jahannam. Itu bukan beriman kepada Allah saja, Pak. Nggak cukup. Asyhadu an la ilaha illallah selesai. Cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah, Abu Jahal ngomong, Abu Lahab ngomong, Abu Sufyan ngomong, siapa yang bilang dia nggak beriman? Kalau umpamanya patokan iman cuma itu,
Setan aja ngomong la ilaha illallah. Amr bin As ketika diutus oleh Abu Sufyan untuk menghambat hijrah Nabi ke Ethiopia, ke Habasyah, dia tuh bilang dalam dialognya dia dengan Raja Najasyi. Amr bin As bilang, kami tidak pernah menyembah berhala. Kan kita yang bilang dia menyembah berhala. Abu Jahal, Abu Lahab bilang apa? Kami nggak pernah menyembah berhala. Ini berhala cuma sebagai perantara. Kita tetap menyembah kepada Tuhan, kepada Allah. Itu omongan dia. Dan Allah benarkan dalam Al-Quran, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Hai Nabi, kalau kau tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam surat Luqman ditanyakan bahkan wasakhara samsa wal qamar, siapa yang memperedarkan matahari dan bulan? Sayaqulun Allah. Mereka menjawab, la yaqulun Allah. Allah yang ciptakan itu semua. Tapi kenapa Allah menolak imannya dia? Karena menolak Nabi. Itu dia. Jadi kunci surga itu di situ gitu loh. Kalau cuma beriman Allah sebagai pemilik, semua juga begitu. Kalau hatta Fir'aun itu kan hanya menunjukkan kesombongannya ketika dia berkata ana rabbukumul a'la. Waktu mau mati dibalik lagi amantu bi rabbi Musa wa Harun. Amantu bi rabbi amanat Bani Israel. Aku ini beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Aku ini beriman kepada Allah, kata Fir'aun. Jadi semua orang sebenarnya percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Di negara ini juga semua percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang menolak Nabi, selesai. Neraka Jahannam selama-lamanya. Jadi itu penentunya. Masa dengan namanya disebut diam aja. Celaka banget itu. Celaka. Nama yang terpenting di hati kita tentu selain Allah. Nama terpenting di hati kita nama beliau. Yang kita ikutin, yang kita ya, itu. Kalau saya sebut nama ketua partai, ente diam aja, nggak apa-apa, nggak dosa. Siapa menyebut Amit? Amit nih ketua partai. Kalau saya sebut nih nama anggota DPR nih, Amit kalau nyebut. Kalau ente diam aja nggak dosa. Saya sebut nama menteri, ente diam nggak salah, nggak dosa. Saya sebut nama Presiden Jokowi, ente diam nggak dosa, nggak dosa. Saya sebut malaikat Jibril, ente diam nggak apa-apa. Bahkan saya sebut nama Nabi Ibrahim, ente diam nggak apa-apa. Tapi kalau sebut namanya diam, celaka, hina, terbenam hidungnya, rohimah antum, nyusuk hidungnya itu dari kiamat nanti. Nggak main-main. Barometernya di situ. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana wa zumlina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa alihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jibratal mukminin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun, faqad faza man ittaqa wa faba man taba. Ma'asyiral muslimin, mari dalam kesempatan yang indah ini kita perdengarkan sebuah surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 deh, sama 11, sama 12 deh, masih keburu, sama 13 deh. Surat Al-Hujurat ini surat yang mesti diapalin sama semua dai, sama semua penceramah, ya. Kenapa? Karena ini sebab dajuan menjelang 2024. Apa hubungan Ustaz? Lainnya? Ini udah memantau politik artinya. Emang orang Islam mesti ngerti politik, betul tidak?
enak aja. Memang besok dengan bawa politik ini sebodoh. Harus Pak, harus. Orang Islam harus paham politik. Kalau nggak paham politik, kita dibohongin. Nggak mau seorang anggota DPR berkata, kita di sini saling menutupi. Kurang ajar banget ya Musa. Hah? Tahu kan Indonesia? Kita di sini kan saling menutupi. Dasar kurang ajar, pengkhianat bangsa loh. Saling menutupi kekurangan, saling menutupi borok, saling menutupi korupsi. Kita tahu nih kelakuan ini. Kita kan saling menutupi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat dong buat rakyat, enggak dong tunggu bos. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Rupanya Allah lagi bongkar kebusukan, ya kebobrokan, kemunafikan, kebiadaban orang-orang yang berlaku seperti itu. Berapa gajinya? Berapa jumlah rumahnya? Berapa gajinya? Berapa jumlah mobilnya? Berapa jumlah gajinya? Baru pegawai sederhana doang Pak. Tas ibunya, tas istrinya ada 64 tasnya. Disimpan dalam 64 koper. Satu koper, satu tas. Di sampingnya ada cadangan emas 60 kg di rumahnya. Di sampingnya ada duit 2,1 triliun rupiah. Begitu cuma kelakuan seorang sederhana. Bagaimana negara kita nggak miskin? Bagaimana negara kita nggak melarat? Ternyata mereka yang habisin duit itu, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa pagi-pagi udah panas begini ya? Hah? Astaghfirullah, thumma astaghfirullah, thumma astaghfirullahaladzim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud saya untuk bicara soal politik, bukan. Itu cuma sekedar kiasan sedikit aja. Yang tujuan saya berkeliling ke 1000 masjid di seluruh Indonesia, 1000 masjid. Tujuannya cuma satu, Pak. Kita mesti bersatu. Sepakat, Pak? Mesti bersatu. Mesti bersatu, Pak. Nggak boleh kita saling curiga sama umat Islam. Nggak boleh saling tuduh menuduh. Nggak pakai tabayun, saling ngatain. Nggak boleh, Pak. Ini yang dikehendaki oleh mereka. Ini yang dikehendaki oleh para oligark. Ini yang dikehendaki oleh para buzzer. Aduh, para buzzer itu keparat luar biasa itu, para buzzer itu. Dia adu domba terus kita, difitnah terus kita, nggak ada habisnya para buzzer itu. Dan habis fitnah begitu dapat duit. Lah, yang ngomong dia kan? Tahu nggak siapa yang dimaksud? Dia yang ngomong sendiri kok. Allah bongkar aibnya. Dan rupanya kita cuma tersenyum. Kenapa? Karena kita berhasil membuktikan lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dan paling tepat. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumadah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazatna fil hutama, dan seterusnya. Celaka orang yang mengumpat, yang memfitnah, celaka. Terus apa? Habis dia ngefitnah, dia mengumpat, dia menghina, terus apa? Kemudian dia menghitung-hitung uangnya. Coba, habis fitnah, habis mencela, dapat duit. Buzzer banget sih. Betul apa tidak? Ya Rob, begitulah saudara, begitulah keadaan. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1450 tahun yang lalu. Tapi berlaku terus sampai sekarang. Ternyata ada orang yang habis fitnah, habis menyudutkan orang, habis menjelek-jelekan orang, habis mengumbar aib orang, dapat duit. Itulah ada karena layum bazadna fil hutama. Wa ma adraka ma hutama? Narullahi muqada allati tattali'u 'ala al-afidah inna 'alaihi mu'sadah fi 'amadin mumaddadah.
baca lagi artinya, baca lagi terjemahnya, baca lagi tafsirnya. Nah, ya, terima kasih. Saya mau cerita tentang tafsirnya sebenarnya. Ya. Ini Quran yang kami buat, ya, sebagai perbandingan. Jadi jemaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ayat penting sekali difahami menjelang 2024. Karena kita akan kalah lagi, dibohongin lagi, dibegoin lagi. Kalau kita tidak bersatu, kok bisa begitu? Emang begitu Pak? Emang begitu? Apa nggak cukup contoh kemenangan gemilang di Jakarta ketika umat Islam bersatu? Saya nggak usah ceritain lagi, pasti antum paham. Pasti antum datang ke Jakarta pada waktu itu. Betul? Antum tahu apa yang terjadi? 1 hari sebelum penghitungan, semua hotel udah disewa. Kalau dia yakin menang, angkanya turun di dispel. Udah ketahuan, ya. Hotel-hotel itu semua udah disewa. Sepanjang Tamrin, Kuningan, Gabus Subroto itu semua. Karangan bunga udah disiapin semua. Selama Ahok sebagai pemenang pada oleh udah disiapin. Semua hotel penuh, di booking semua. Mau adakan pesta rakyat dari bundaran terus ke semua. Nah ini yang ditunggu ibu, ya Allah, alhamdulillah, ini yang dinanti-nantinya. Dia fansin tahu, Masya Allah, tidak siapa yang memberikan kopi ini, mudah-mudahan Allah dan dia dan surga. Kalau sakit Allah sehatkan, Allah kalau belum dapat jodoh Allah kirim jodoh. Udah, nanti kan nasi tadi. Jangan dua, jangan kedua, itu sudah pertama, ya. Nah, hadirin semoga Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang terjadi. Karena itu saya keliling Pak, keliling seluruh Indonesia 1000 masjid. Sebenarnya tiap tahun juga begini, cuma topiknya berganti-ganti. Rata-rata 1 bulan 100-an masjid, 1 bulan 100 masjid. Kalau lebih dari 100, capek dah, ya. Ada batasnya dah, ya. Kesian anak-anak dong, ya. Kesian bini dong, ya. Nggak ditengok-tengokin, ya. 1 bulan rata-rata 100 masjid, 1 tahun rata-rata 1000 masjid. Nah, inilah program 1000 masjid, menyatukan kembali. Cukup ada perasaan bersatu aja, Allah curahkan keberkahan dan langit dan dari bumi. Allah berikan kemenangan buat umat Islam. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Nggak lain, tak ada bukan. Nggak ada agenda apapun. Oh, karena dekat sama partai tertentu. Tidak. Ustaz Haikal karena dia milih calon tertentu. Tidak. Ketua tim ses itu enggak. Fitnah. Semua fitnah. Saya sampaikan di sini demi Allah. Bohong itu fitnah. Ya. Itulah kerjaan bazar. Dan bodohnya sebagian besar lebih percaya bazar daripada kita. Serius Pak. Bahkan guru, ustadz, kiai yang paham begitu pun begitu. Menghindar, nggak berani dekat. Kenapa? Karena katanya ketua tim ses Ganjar nggak berani dekat, wening. Karena katanya ikut kelompok Ade Armando, nggak berani dekat. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada fotonya nih, ini ada fotonya nih. Foto doang. Apa yang bisa membuktikan? Nggak tabayun, orang nggak sengaja ketemu. Loh, muka ini pasaran, muka ini dikenal, muka ini udah kayak artis. Di mall ini tak foto, di bandara tak foto. Ini belum keluar foto semua, ini benar. Dan sebentar lagi keluar lagi yang paling lebih dahsyat lagi. Saya sama anak saya kepengen cobain itu kereta apa namanya yang di atas itu, yang dari Citos ke Tamir, MRT. Anak saya kepengen, Pak cobain MRT Pak, aku cobain Pak, ayo naiklah kami ke Citos, mobil diparkir di Citos. Ini belum beredar di foto. Dan foto apalagi fitnah nih. Kemudian saya naik sama anak saya, naik
MRT itu naik di Citos, turun di Tamrin. Pas turun, ada Pak Luhut di dalam kereta itu. Langsung berkata, wah ini Mbak Berni, ini idola saya nih. Begitu beliau. Maka walaupun bukan muslim, ternyata beliau masih Islam dan hafak saya. Ini nih idola saya nih. Saya langsung, tangannya langsung rangkul saya. Dia langsung dipoto. Coba dalam hati saya, mati gua. Ini belum beredar nih. Ini belum pernah saya ngomong di mana, ini baru saya ngomong di masjid ini. Di Indonesia baru saya ngomong. Ntar habis ini beredar. Apa coba setelah beredar kira-kira? Kira-kira nih tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih yang merekam. Sebarkan ntar coba. Apa kira-kira? Ketika beredar, antum bisa gak berkata itu gak sengaja? Bisa gak bilang begitu? Lu yang dikatain, lu yang dibully. Begitulah. Nggak cerdas-cerdas kok. Kok bodoh terus-terusan? Kok dungu terus-terusan? Kalau kata Rabbi Bro. Apa artinya sebuah foto? Apakah kita berarti pro? Apakah kita berarti mendukung? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya udah siapkan. Saya jauh-jauh datang ke Bandung hanya buat foto sama Kocong. Nah, saya pajak foto saya dengan Kocong. Apakah itu artinya saya satu grup sama Kocong? Saya juga udah siapkan foto saya sama kambing. Saya foto di kambing, saya selfie sama kambing. Dan saya kalau ada edarkan itu saya tampilkan lagi. Saya juga ada foto sama kambing. Apakah saya termasuk kambing? Itulah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gampang banget umat kita dipecah belah. Oh, ini ada fotonya nih. Nah, coba. Itulah keadaan umat. Dan ustadznya juga begitu. Ada ustadz nggak berani foto sama saya, nggak berani. Oh jangan, terus ini saya fotokan. Apaan? Ada ustadz nggak berani satu hotel sama saya, pindah hotel. Saking takutnya, coba ready. Apa ini? Apa ini apa sekalian, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mudahnya kita dijauhkan, begitu mudahnya kita dipecah belah. Maka saya keliling seluruh Indonesia untuk merekatkan ini kembali. Dari DKR sama DKR, apa? Jangan apa? Jangan ngata-ngatain lagi mulai sekarang. Hari ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala, gimana ya saya mau bicara ya? Baiklah, kita mulai seruput sedikit. Nah, lah pesan-pesan berikut ini. Ya Rabb, nikmat, alhamdulillah. Ya Rabb, alhamdulillah Rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama itu apa? Adatul hasr, kata yang menjitukan suatu maksud dan meniadakan maksud lain. Artinya hanya saja, nggak bakal yang lain bisa dah begitu. Kalau saya minum teh, saya akan berkata asyrabu syar. Saya minum teh. Ntar boleh nggak minum kopi? Boleh. Atau minum air putih duluan, terus minum teh, boleh nggak? Boleh, karena nggak ada pemuatan, nggak ada taukidnya, nggak ada inna atau innama. Kalau saya bilang inna asyrabu syar, sesungguhnya saya minum teh, maka saya nggak boleh air putih atau kopi, harus teh dulu. Setelah itu boleh minum kopi, minum air putih boleh. Tapi kalau saya pakai innama, saya nggak makan, saya nggak minum lagi yang lain kecuali teh. Paham nggak? Nah, itu dia. Karena di situ bukan cuma taukid, ada hasr. Begitu. Maka digunakan kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja yang lain kagak bakal sanggup bahwa yang bersaudara itulah pasti orang-orang yang beriman di hatinya. Cuma tiga kata kita langsung bisa saring mana yang beriman, mana yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang yang merasa dirinya bersaudara dengan orang yang telah bersyahadat, dia orang beriman. Maka saya tanya sekarang, orang yang pilih presiden yang beda dengan kita, beriman apa tidak? Beriman dong. Orang masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih haji, Qurannya sama, kiblatnya sama, boleh nggak dikatain? Disitulah, ini masih surat Al-Hujurat, belum ayat yang ke-11. Yang ke-11, Allah melarang kita dengan memanggil sebutan-sebutan yang buruk. Tuh. Ini kalau kita beriman Allah dan Rasul, boleh tak manggil cebong? Nggak boleh Pak, cebong itu nama hewan, binatang. Berapa banyak beda pilihan manggil cebong? Boleh nggak manggil kampret? Nggak boleh Pak, kampret itu nama binatang. Boleh nggak manggil kadrun? Nggak boleh Pak, itu menghina. Kadar itu, kadal gurun kan. Ini loh yang nggak dimengerti oleh kita semua. Mau dipecah belah, mau dia didomba. Nggak boleh Pak. Rangkul mereka, peluk mereka, ajak mereka dengan tauhid, ajak mereka dengan tauhid, ajak mereka dengan akidah, ajak mereka dengan akhlak, ajak mereka dengan Al-Quran, ajak mereka dengan hadis. Gedor pintunya, datangin rumahnya, masuk ke ruang rapat-rapatnya, dan sampaikan makna afakul kalimah. Begitu kalau saya prinsipnya. Dakwah pada siapapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, jenderal pun, kopral pun, direktur pun, pemimpin pun, partai pun, dakwahlah dengan mereka semua. Ajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Udu sabili rabbikum bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu yang diperintahkan, bukan pilih-pilih. Dakwah mau di masjid doang, salah dong. Di rumah juga dakwah. Dakwah sama sekolah Islam doang, salah dong. Sama yang belum Islam, dakwah sama sesama Eku, sama Muhammadiyah doang, sama Aisyah doang. Dakwah doang yang nggak punya organisasi. Dakwah dong kepada mereka yang korupsi. Dakwah dong. Jangan galak di mimbar doang, galak juga di ruang rapat-rapat mereka. Begitu kalau prinsip saya. Masa dakwah ke tempat yang pasti mereka mau terima, disambut, dibawahin, dinaikin mobil sama Alphard. Ini dakwah? Bukan dakwah, itu namanya pertemuan, rapat. Kalau nggak dikasih duit sekian kagak mau datang. Ini dakwah namanya. Bukan dong, numpang hidup dari Islam, bukan menghidupkan Islam. Kalau nggak dijemput nggak datang, nggak dikasih amplop nggak datang. Bagaimana ceritanya dakwah kayak begini? Rekam ini baik-baik, sebarkan kepada mereka-mereka semua yang mengaku orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Gak bisa Pak berbicara seperti itu, gak bisa umat. Umat bakal terombak ambing. Umat cuma berkata, oh iya ceramahnya bagus, oh iya ceramahnya lucu, begitu doang Pak. Tapi gak punya pendirian akhir, tidak berkah, gak diturunkan oleh Allah keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Padahal menurut Ibnu Abbas, ayat yang saya bacakan ya tadi, walau annal qur'an amanu wattaqu fatan alaihim barakatin minas sami wal ard, akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi kalau seandainya orang beriman dan bertakwa. Ibnu Abbas menceritakan yang dimaksud nikmat dari atas bukan turun buah-buahan dari langit, bukan. Yang dimaksud nikmat dari atas turun minuman yang segar, bukan. Yang dimaksud nikmat dari atas diangkatnya pemimpin yang adil dan membuat negara sejahtera. Yang dimaksud azab dari atas kata Ibnu Abbas bukan lahar yang turun, ya, bukan batu-batu neraka yang turun, bukan. Yang dimaksud azab dari atas terangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Gara-gara siapa? Gara-gara ulamanya, gara-gara dai, gara-gara ustaz. Salah satunya itu. Masa dakwah pilih-pilih? Mesinnya gede, baru mesin tidak nggak mau. Sama gitu. Ada ustadz mau pakai perahu jauh, cuma satu, bukan setiap saat. Pencitraan namanya kalau saya bilang, nggak sama, nggak beda sama yang lain pencitraan. Jadi hadirin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari, saya mengajak, saya menghimbau, mari. Jangan menghina, jangan mencela, jangan berprasangka buruk, jangan semua. Itu ada 6 jangan dalam surat Al-Baqarah. Ini mesti kita pegang.
Tapi diawali dengan hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaykum, damaikan. Kalau ada perselisihan, damaikan. Bukannya menjauh, bukannya lari, bukannya pindah hotel, bukannya nggak mau foto, bukannya kabur. Bukan. Fa'aslihu baina akhwaykum. Duduk atau tersembunyi atau orang tegak ada melewat, tanya kenapa, ada apa, dengan segala kesatuan yang tinggi. Rame duduk, ada apa, kenapa, bagaimana. Gitu mestinya sama mukmin. Ya, berikutnya, kalau ada perselisihan, damaikan, bukan favorin, bukan lari menghindar, bukan lari menghindar, bukan. Ya, duduk bersama, tanya bagaimana. Ini tolong ya, pegang baik-baik ini, ya, pegang baik-baik. Antum lebih faham insya Allah daripada orang-orang yang merasa paham dan ceramah bersama kemarin dengan niatnya kurang baik. Ya, jangan menghina, jangan mengolok-olok, jangan merasa diri lebih hebat, lebih ngetop, lebih sibuk, lebih segala. Jangan merasa lebih hebat, lebih tinggi. Ya. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lamu biman ittaqa. Ya, pasti Allah tuh, siapa yang lebih tahu. Jangan mengolok-olok ini lebih tinggi ini. Kami lebih berjasa. No, jangan. Kami lebih sunnah. Jangan. Kalian itu bid'ah, haram. Sok tahu nih orang yang merasa seperti ini. Ini bid'ah, itu bid'ah, kunut bid'ah, tahlil bid'ah, maulid bid'ah. Kenapa ya gitu? Karena nggak ada pada zaman Nabi. Dan saya bilang, muka lo kayak begini nih kagak ada pada zaman Nabi lo. Jadi muka lo bid'ah banget ini. Muka begini nih, habis ini ngomong kita semua bid'ah deh nih. Celana panjang bid'ah, kan nggak ada pada zaman Nabi. Karpet bid'ah dong, ada di perwahul mak. Gimana ceritanya apa bid'ah? Nggak ada pada zaman Nabi. Terus analoginya penyesatkan. Dibikin tabel, judulnya di atas maulid. Ini ya, ini tidak. Tulis di sini. Nabi Muhammad bikin maulid tidak? Tidak. Abu Bakar Siddiq bikin maulid tidak? Tidak. Umar bin Khattab bikin maulid tidak? Tidak. Begitu tuh. Imam Syafi'i bikin tidak? Tidak. Maliki, Hambali tidak. Terus bid'ah karena nggak ada. Saya balik aja, kebetulan orang itu datang ke saya pakai celana panjang. Saya ganti maulidnya, saya tulis celana panjang. Nabi pakai celana panjang nggak? Tidak. Abu Bakar pakai celana panjang nggak? Tidak. Umar pakai celana nggak? Imam Syafi'i pakai celana panjang nggak? Tidak. Bid'ah loh. Saya bilang aja gitu. Nggak boleh dong beribadah dengan cara seperti itu. Enak banget. Ya, ini namanya pakai celana panjang, itu namanya upaya untuk menutup aurat dengan cara yang berbeda. Maulid tujuannya apa? Upaya untuk memberikan peringatan dan cinta kepada Rasul dengan cara yang berbeda. Gitu dong. Ya, saya lagi bikin ini di rumah di Jakarta. Apa strategi dakwah berikutnya? Saya akan populerkan, kan kita peringatan Maulid udah, Isra Mi'raj udah, Tahun Baru Islam udah, peringatan Nuzul Quran udah. Saya lagi pasarkan, saya lagi marketing, saya lagi contohkan peringatan Perang Badar. Bisa, berani nggak bilang bid'ah kalau begitu? Tiap bulan kita bikin peringatan. Bulan apa nih kejadiannya? Ini bulan apa nih? Sudah habis Syawal belum? Belum. Syawal kita bikin peringatan nangisnya para sahabat Nabi paling banyak di bulan Syawal karena baru berpisah dengan Ramadan. Entar Zulqa'dah kita bikin peringatan pengkhianatan kaum Quraisy di bulan Qa'dah. Ntar haji kita bikin peringatan haji, gitu aja, sejarah haji. Ntar Muharram kita bikin peringatan Tahun Baru Islam. Safar kita bikin peringatan sakitnya Rasulullah. Pertama kali Rasulullah sakit di bulan Safar, seumur hidup belum pernah sakit. Ntar bil awal kita bikin peringatan Maulid Nabi. Bil akhir tetap Maulid ya, di awal tetap Maulid. Rajab mau Isra Mi'raj,
Ramadan kita bikin peringatan perang Badar, peringatan perang Uhud, bikin. Biar setiap bulan kita bikin peringatan. Biar dia ngomong bid'ah capek, tiap hari ngomong bid'ah. Entah saya mati akhirnya berkebid'ahan. Dengan puluhan bid'ah. Jangan merasa jangan merasa hebat. Jangan memanggil saudara pun dengan sebutan yang buruk. Jangan haram. Cemong, kampret, jangan haram. Sesat, munafik, pengkhianat, haram. Haram Pak. Itu ya punya haram. Tak boleh. Jangan manggil sebutan dengan sebutan yang buruk. Tak boleh. Tanya yang benar seperti aku. Ya Pak, lihat begini ayat berikutnya walladzina amanu ayat beriman jauhi kasih nggak boleh berprasangka buruk. Ini kayaknya begini, nggak boleh. Kita yang mau berjasa, nggak boleh. Kita yang berjuang, nggak boleh begitu Pak. Wala tuzakku anfusakum, wallahu a'lam biman ittaqa. Haram Pak yang demikian. Jangan sama sekali jangan. Kita perlu persatuan dan kesatuan. Ya, kalau orang NU kumpulnya sama orang NU aja, itu persatuan bukan? Itu ukhuwah Islamiyah bukan? Bukan. Itu perkumpulan Nahdliyin. Kalau orang Muhammadiyah kumpul orang Muhammadiyah bukan? Itu ukhuwah Islamiyah Pak? Bukan. Itu perkumpulan Muhammadiyah. Kalau orang ahli irsyad kumpulnya sama ahli irsyad aja, nggak mau sama yang lain. Itu ukhuwah bukan? Bukan. Itu perhimpunan ahli irsyad al-Islamiyah. Kalau kumpul NU sama Muhammadiyah kumpul, sama Persis kumpul, sama ahli irsyad kumpul, sama Makaul Anwar kumpul, sama Jamiat Tabligh kumpul, itulah kalau yang namanya persatuan dan kesatuan. Itulah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau orang Riau mau kumpul sama orang Riau aja, nggak boleh orang lain masuk. Ini persatuan bukan? Bukan, ini persaudaraan Pak. Cakul nih. Kalau orang Betawi kumpul maunya orang Betawi aja, yang lain nggak mau. Ini ukhuwah bukan? Bukan, ini forum Betawi Repu, FBR. Ya kan? Kalau orang Padang kumpul ini maunya orang Padang aja. Ini apa? Persatuan? Ukhuwah? Bukan. Perkumpulan payangan. Atau arisan sederhana kayak sesuatu. Tapi kalau orang Padang kumpul orang Jawa sama orang Sunda sama orang Betawi sama orang Riau sama orang semua, inilah yang disebut ukhuwah Islam. Ini persatuan dan kesatuan. Inilah ayat yang ke-13 nanti. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Hadirin, maksud banyak nih ayat yang jangan mencela, jangan olok-olok, jangan menghina, jangan merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih berjasa, merasa diri lebih benar. Jangan, duduk bersama. Kalau kumpulnya maunya sama yang ngetop doang, la ilaha illallah, sampai kafar Allah ini bisa kesadarkan. Nah, hadirin Allah, inilah keadaan kita. Inilah sebabnya saya keliling seluruh Indonesia menyatukan kembali Pak. Jangan, ya Allah, jangan. Nanti kita akan dapat kemenangan dari Allah kalau kita bersatu, kalau kita khofat. Kalau kita saling bunuh nggak bisa, lah akan terjadi kemenangan. Apa syaratnya kemenangan kata Nabi? Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru. Apa yang bikin menang? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling iri, saling dengki, saling nyinyir, saling ngomong celah, saling mau fitnah. Jangan. Ya, jangan saling semua, jangan. Tapi kata Nabi, jadilah hamba Allah, akunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ya. Kalau tidak sesama Islam, tidak sesama iman, pasti bersaudara sama anak bangsa. Enggak usah saling mencela lagi. Orang-orang yang mencela ini, orang-orang yang menghina, ngatain cebong, ngatain kampret, ngatain kadrun, ngatain bid'ah, ngatain sesat, ya, ngata-ngatain ini orang yang enggak, dia mesti belajar lagi deh. Sejak tahun 1928 udah dihapus itu, yang namanya suku bangsa itu dihapus oleh nenek moyang kita dalam Sumpah Pemuda. Nggak ada lagi Sunda, Jawa, Riau, Pekanbaru, Kalimantan, Dayak, Batak, nggak ada lagi.
Tidak ada lagi. Karena kita sudah bersumpah nenek moyang kita, tanah air Indonesia. Jadi lupakan itu semua. Cina, Arab, nggak boleh Pak, nggak boleh, haram. Allah yang ciptakan itu semua. Emang siapa yang ciptakan? Emang siapa yang ciptakan Cina? Emang siapa yang ciptakan Yaman, Arab? Emang siapa yang ciptakan Eropa, bule? Emang siapa yang ciptakan itu semua? Emang siapa yang ciptakan Dayak? Emang siapa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menciptakan itu. Kalau antum menghina suku sama dengan menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Haramkan dirimu daripada menyebut begitu. Dan jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka. Ya, enggak boleh. Sama dengan tadi mencela Tuhan kita. Jangan mencela gereja, mencela salib. Jangan. Ini pun buat internal. Enggak boleh. Jangan di forum. Enggak boleh. Enggak boleh. Umar bin Khattab yang menyatakan demikian dalam perjanjian Wa'adal Umariyah tahun 646. Umar bin Khattab melindungi gereja, salib. Umar bin Khattab melindungi. Ini syuruk ya. Berarti ada masih 12 menit tuh bertanya jawab. Umar bin Khattab, makanya kalau ngaji yang lengkap, jangan cuma perbandingan mazhab, jangan cuma tahu sorok, baca tarikh yang lengkap selengkap-lengkapnya. Tahun 646 Umar bin Khattab bikin Wa'adal Umariyah. Itu berlaku sampai sekarang. Kenapa? Karena dia Amirul Mukminin, karena dia dijamin oleh Nabi. Umar bin Khattab dijamin, Abu Bakar juga, Utsman juga, Sayyidina Ali juga, semua. Sayyidina Utsman juga, Sayyidina Abu Bakar semua dijamin oleh Rasulullah dengan kalimat alaikum bisunnati wa sunnatan khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Dijamin itu. Jadi kita tetap pegang itu perjanjian Wa'adal Umariyah. Apa kata Umar bin Khattab? Dalam perjanjiannya, inilah Umar bin Khattab hamba Allah. Umar bin Khattab bikin perjanjian. Nih kita hidup. Siapa-siapa yang hidup dalam satu tempat, di mana di situ ada masjid, ada gereja, ada sinagoga, Umar bin Khattab yang menjamin. Tuh bayangin. Tidak boleh mengganggu para pendeta, para rahib. Tidak boleh mengganggu salib-salib dan gereja-gereja disebut oleh Umar bin Khattab yang tinggal di Yerusalem. Kita kiaskan juga di tempat yang lain. Kenapa? Karena ini bagian daripada la ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Bagian daripada itu semua. Haram diganggu. Tidak usah menghina orang, tidak usah. Bahkan Tuhan yang orang lain pun tidak perlu dihina. Nanti dia akan menghina Tuhan kita. Ya. Biarkan. Lakum dinukum waliyadin. Jelas dalam Islam. Ya. Di zaman Rasulullah ada nggak orang Nasrani? Ada. Diikutin nggak? Dipukul nggak Nabi? Dilindungi mana bisa? Yang menghina mereka sama dengan menghina aku. Di zaman Rasulullah ada Yahudi nggak? Ada. Dihinakan? Ada yang diusir sama Nabi karena membuat keonaran. Tapi yang tinggal bersama Nabi ada? Ada. Tetangganya Nabi bahkan. Ya. Ada. Apakah diganggu oleh Nabi? Tidak. Disamakan. Dalam kepala negara, Nabi kan kepala negara. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, Nabi memperlakukan sama baik Islam maupun Nasrani maupun Yahudi. Kedudukannya sebagai kepala negara disamakan oleh Nabi. Bayangkan itu. Nabi seorang negarawan sejati. Ya. Sama hak-haknya sama. Ya, dipenuhi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stop tiap insyaallah seperti itu semua. Tidak menghina, tidak mencela, tidak memaki, dan tidak kepada Allah yang bersaudara. Terakhir ayat ke-13 sudah saya bahas sedikit ya tentang ayat nas nakhamakum min tabi wa utsal ka'akum fi mawqan nakhamakum min Allah aqaqum. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan menyampaikan ini kepada umat semakin sadar, umat semakin bisa memilih dan memilah. Di Indonesia ini riset kami sudah 17 tahun. Yayasan saya sudah berdiri sejak 1984. Saya SMA tuh ya, 84, 85, 86 itu udah berdiri yayasan. Tujuannya untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Sampai sekarang. Tahu nggak? Riset kami insya Allah akurat 67% orang Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. 67%. Bagaimana ceritanya? Nggak bisa baca Al-Quran 67%? Ya.
Saya bukan baru kemarin dalam dakwah. Ya, sejak tahun 80-an sudah mulai, Pak. Ya, sudah mulai. Ya, dengan niat untuk apa? Lillahi ta'ala, untuk memberantas huruf Al-Quran. Ini angkanya bertambah terus, Pak. Bertambah terus. Gimana ceritanya gitu? Gimana Quran kita ini supaya disenangi oleh anak-anak, oleh orang gitu loh. Tapi tanpa mengurangi bobotnya. Akhirnya diciptakan Quran dengan artinya, mulai tambah tebal sedikit. Diciptakan Quran dengan arti dan terjemahan dengan tafsirnya, mulai lalu sedikit. Itu pun ada sedikit yang dimasukin. Ya tak? Mulai lagi dengan asbabun nuzulnya, tambah lagi tebal segini. Kalau Quran dengan seluruh tafsir jalan lain, segimana Qurannya? Segimana kira-kira? Kurang saya. Kalau Quran dengan tafsir Ibnu Katsir, kira-kira segimana? Satu lemari, Pak. Quran dengan jalan lain dan Ibnu Katsir. Dan Al-Maraghi. Satu lemari kan? Tapi alhamdulillah, izin Allah karena saya orang IT, saya kuliah S1, S2 sampai S3 semuanya di bidang teknik dan informatika juga, di bidang matematika juga, di bidang teknik industri juga. Maka alhamdulillah ini saya buat ini untuk umat. Segini tebalnya, tapi ada 12.472 data dan angka. Dan pengertian kosakata 6.236, translasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, memuat tafsir Jalalain lengkap, Al-Muyassar lengkap, Ibnu Katsir lagi bertahap lagi dimasukin. Tapi cuma segini tipisnya. Kok bisa Ustadz? Ya, karena dalam setiap ayatnya ada barcode. Alhamdulillah, satu-satunya di dunia. Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan museum rekor muri. Kami buat satu-satunya di dunia. Udah mendapat dari Tashih dari Departemen Agama MUI, dan saya bawa Quran ini ke Madinah Al-Munawwarah. Saya masuk ke percetakan Quran, diterima, saya presentasi. Orang-orang Saudinya, syekh-syekhnya cuma geleng-geleng doang. Ini antum yang buat? Ya, iya. 5 kali ditanya, iya aneh yang buat, geleng-geleng aja. Saya bilang, ya untuk memudahkan umat. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah download gratis yang namanya Smart Quran. Lalu anda baca, ya dinamanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Apa sih artinya? Baru pegang handphone, kan jadi enak. Jadi pegang mushafnya, jangan ngaji cuma di handphone doang. Pegang mushafnya, gitu. Handphone juga pegang. Apa artinya? Cuk, tembak aja tuh QRIS nih. Tuh, oh artinya gini. Ibnu Katsir, set geser. Oh Ibnu Katsir. Jalan lain, set geser. Oh jalan lain. Al-Maraghi, set geser. Oh gitu. Jadi setiap orang menjadi guru untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, kami buat seperti ini untuk memudahkan orang makin hari makin cinta dengan Al-Quran. Ya. Buat di Masjid Nurul Islam ini kami persembahkan. Ya. Buat yang hadir semua ini, semuanya hadir gratis. Gratis buat yang hadir semua ya. Kalau tega gitu ya. Ya kalau tega ambil aja, nah, kalau tega. Masa sih karya hebat anak Indonesia ini. Baik, sebelum itu sampai 6.12 kita tanya jawab. Oh 6.20 kita tanya jawab. Apa tuh? Ini kami yang buat sendiri ya, saya yang buat sendiri. 9 bulan saya buat di sini bersama teman saya Pak Sarik. Ini skala. Ada di luar buku ini Quran, silakan. Anda yang bertanya, tafadhol. Hot. Tidak bisa bersatu. Baik. Itu dia baru saya jelaskan. Kok merasa hebat? Kok merasa lebih tinggi? Kok orang duduk bareng?
Sekarang ini bapak-bapak sekalian bayangin ya, bayangin aja bayangin. Di Istiqlal, ya di Istiqlal, dan diikuti oleh setiap masjid agung di setiap kota, ya. Imamnya ketua PBNU. Habis maghrib yang pimpin zikir ketua Muhammadiyah. Lihat. Lalu tausiah, yang ngisi tausiah ketua Al-Irsyad Al-Islamiyah. Jawab. Udah di sholat isya, yang pimpin ketua FPI. Habis sholat isya ada zikir, yang pimpin zikir ketua apa lagi? Matlaul Anwar. Udah gitu ada zikir, ada tausiah lagi ketua Rabithah Al-Islam. Coba ya. Lalu kemudian menjelang tahajud dipimpin sama ketua Forum Ulama Habaib. Coba bayangin. Kalau itu terjadi bayangin. Lalu kemudian tidur itikaf di masjid. Lalu kemudian bangun, entar ada tahajud bersama. Dipimpin oleh siapa yang belum disebut? Ketua Persis. Daerah tiap masing-masing. Coba pikirin. Lalu kemudian ada tausiah tahajud Ketua Jamaah Tabligh. Cerita soal iman dan amal soleh. Khuruj fisabilillah. Lalu kemudian salat subuh. Salat subuh dipimpin imamnya Berti. Lalu habis salat subuh ada tausiah subuh. Yang isi tausiah subuh ketua yang belum. Ketua Kokam. Yeah. Lalu habis sholat subuh ada makan-makan. Yang sajikan ketua Banser. Coba bayang. Lalu kemudian ada sholat duha ditutup sebelum pulang, imamnya ketua Ansor. Kira-kira kalau itu para penguasa takut nggak? Para oligarki kabur nggak? Islam berjaya nggak? Nah, saya nggak habis pikir dong. Saya udah pernah usaha untuk respon di pusing kita. Emang saya nggak pernah kalau saya suapin semua saya hidup ini. Saya lagi berusaha ke situ. Bahkan dihadiri oleh Panglima, dihadiri oleh Kapolri kalau perlu waktu itu. Tapi tuduhannya apa? Cari muka, pengkhianat, munafik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita lagi usahakan ke situ. Kita lagi usahakan ke situ, tapi tuduhan luar biasa. Ini strategi yang mesti dijalankan oleh Islam. Bersatu aja, datang aja. Kan Qurannya sama, kan kiblatnya sama, kan nabinya sama. Sujud kepada Tuhan yang sama, takbir kepada kalimat yang sama, tahmid dengan kalimat yang sama, tahlil pun dengan kalimat la ilaha illallah. Bernabikan nabi yang sama dengan salawat Ibrahimiyah yang sama. Kau nggak mau duduk bayar, kau nggak mau bikin begitu, kau nggak mau ada apa ini ada apa? Siapa lu sebenarnya? Kenapa menganggap diri lebih hebat? Kalau nggak ikut kelompok saya dianggap sesat. Kalau nggak ikut kelompok ini dianggap kurang berjuang. Apa coba? Oh, yang kumpul di Monas bukan kelompok kami. Yang Monas juga bilang, oh kalau nggak ikut kumpul sesat. Apa coba? Ini bagian daripada perjuangan. Datang boleh, datang nggak apa-apa. Betul ya? Jangan mau kalian paling hebat pak. Nggak boleh dalam Islam begitu. Saya pencetus, saya pelopor, saya bersama mereka juga bikin 212. Tapi saya nggak akan pernah berkata ini yang baik, kalau nggak ikut sesat. Nggak pernah berani bilang begitu. Masa bilang begitu? Nggak boleh. Ini contoh berdua misalnya. Gitu. Contohan ya, contoh saja. Jadi jangan menghina saudaramu dengan sebutan ini. Ada lagi yang nggak ikut ngatain lagi. Keluar dari mulut ketua organisasi aja. Itu yang sholat di Monas tuh bukan muslim, tapi bukan muslimin, tapi monaslimin. Kan kurang ajar tuh mulut.
Akhirnya marah kami, ikut mencerah, ikut mengejar, ikut pakai makni. Dikatain itu hamba-hamba pengharap uang, itu sholatnya nggak sah. Banyak banget pas-pas yang di sini marah lagi, ngatain lagi. Sampai kapan saudara itu satu saudara? Sampai kapan? Apa nggak miris? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdi subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa azwikum wallahu muwaffiqun li aqwamit thoriq ala haziniyah wa likulli yaqin salihah wa la hadadin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buat kita semua yang hadir, apabila ada yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Ada tasyafi basyifa minasyifa basyifa lain wa tazafara. Apabila ada yang miskin bikin dia kaya raya ya Allah dan benar. Aghnina bi halali dan haramikum bi du'atika masyiatika bika aman siwa. Apabila ada yang belum menikah, kirimkan jodoh yang terbaik ya Allah. La berikan munahan nasal ila majadul syala wa taqaddar dan zikra sama. Apabila masih ada yang berhutang, bebaskan hutang mereka ya Allah. Nazarkan kami yang wazan wa nazarkan min ajil al-fasal wa nazarkan min al-jubni wal kufni wa nazarkan min batidin wa qala rijal. Ya Rab, ala haziniyah wa likulli niat salihah wa la hadadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Rahim Ar-Rahim. Balasta'if. إثنى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بفاتحة وبرحمة الفاتحة وبسر الفاتحة وبموجة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا الله اغفر لنا من كاتب الرب يا من يغفر ويرحم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله.